Percobaan atau fogging tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP, karena KUHP hanya mengatur mengenai larangan dan keharusan, bukan menjelaskan mengenai pengertian. Perlu diketahui bahwa percobaan merupakan bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, karena bergantung pada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan pelaku. Ajaran percobaan ini diatur dalam buku pertama atau buku ke-1 bab 4 pasal 53 dan pasal 54. Isi dari pasal 53 KUHP yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan terakhir, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Isi pasal 54 KUHP yaitu mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Yang dimaksud dengan pidana tambahan bisa kita lihat di pasal 10 KUHP. Pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 4, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan terdiri dari 3, yaitu 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Perbedaan antara pasal 53 KUHP dan juga pasal 54 ialah jika pasal 53 menjelaskan mengenai percobaan melakukan kejahatan dipidana, sedangkan pasal 54 menjelaskan mengenai percobaan pelanggaran tidak dipidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua pasal tersebut yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan hanyalah tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan untuk pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari si pelaku. Intinya dalam tindak pidana percobaan harus memiliki 3 unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan, dan perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. 3 unsur ini saling berhubungan dan berkaitan erat. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu bukanlah tindak pidana percobaan. Pertama-tama, kita akan menjelaskan mengenai niat. Niat ini merupakan sikap batin yang pada prinsipnya di dalam hukum pidana niat atau sikap batin itu tidak bisa terlihat, maka tidak dapat dipidana. Jika disengaja, juga memiliki niat di dalamnya, tetapi niat disengaja memiliki artian yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa niat merupakan sikap batin yang sudah ada di dalam diri pelaku, bukan sengaja itu disengaja atau sudah terjadi, atau juga bisa disebut sudah ada wujudnya. Jadi bisa dikatakan niat bisa dipidana jika ada wujud awal dari niat. Wujud awal dari niat yaitu adanya permulaan pelaksanaan, yang merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. 2. Mempertimbangkan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat yang mengatakan bahwa tindakan percobaan yaitu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana yang diformilkan, 2. Alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Lalu ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan oleh tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Menurut MVT, tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada hanyalah percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya diantaranya tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu apabila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Pemidanaan terhadap percobaan, yaitu percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Selain itu, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya, tindak pidana di luar KUHP atau tindak pidana khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, dianggap perbuatannya telah selesai.